Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi komunikasi dasar keperawatan yang beranggotakan 4 orang. Ini adalah nama anggota kelompok. Yang pertama Amar Hauzan, yang kedua Karina Rahmatika, yang ketiga Rahma Meilisa, yang keempat Yasinia. Dan ini adalah pokok pembahasannya, yaitu pengertian komunikasi, komponen komunikasi, bentuk komunikasi, dan yang terakhir adalah tujuan dan fungsi komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi. Kata atau istilah komunikasi dari bahasa Inggris adalah communication. Secara etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin communicatus, dan perkataan ini bersumber pada kata komunis. Dalam kata komunis sendiri memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Komunikasi juga ada pengertian lain yang lebih panjang, yaitu adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua pihak agar tujuan komunikasi dapat berjalan dengan baik. Maka pihak-pihak yang berkaitan dalam proses komunikasi ini harus mau untuk saling bertukar informasi sehingga semua pihak dapat memahami satu sama lain. Komponen komunikasi. Yang pertama, pengirim atau sender. Pengirim adalah individu atau entitas yang menginisiasi pesan atau informasi yang akan disampaikan. Pengirim bertanggung jawab untuk mengemas pesan dengan jelas dan relevan agar dapat dipahami oleh penerima. Yang kedua, ada pesan atau message. Pesan merupakan informasi atau arti yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan bisa berupa kata-kata, gambar, simbol, atau kombinasi dari semuanya. Pesan harus disusun dengan baik agar dapat dipahami dan ditafsirkan sesuai dengan maksud pengirim. Yang ketiga, ada saluran atau channel. Saluran komunikasi adalah medium atau cara di mana pesan dikirim dari pengirim ke penerima. Saluran bisa berupa lisan, percakapan langsung, tulisan, surat, email, atau nonverbal, bahasa tubuh, ekspresi wajah. Yang keempat, penerima atau receiver. Penerima adalah individu atau entitas yang menerima pesan dari pengirim. Penerima bertanggung jawab untuk memahami, menafsirkan, dan merespon pesan yang diterima. Yang kelima, umpan balik atau feedback. Umpan balik merupakan respon atau tanggapan yang diberikan oleh penerima kepada pengirim. Umpan balik memungkinkan pengirim untuk mengetahui sejauh mana pesan telah dipahami dan diterima oleh penerima. Umpan balik dapat berupa komentar, pertanyaan, atau reaksi verbal dan nonverbal lainnya. Yang keenam, ada konteks. Konteks merujuk pada situasi atau latar belakang di mana komunikasi terjadi. Konteks dapat meliputi faktor-faktor seperti lingkungan fisik, budaya, sosial, dan psikologis yang memengaruhi komunikasi. Memahami konteks sangat penting untuk menginterpretasikan pesan dengan benar. Bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama ada komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi intrapribadi yang artinya komunikasi yang dilakukan kepada diri sendiri. Proses komunikasi ini terjadi dimulai dari kegiatan menerima pesan atau informasi, mengolah dan menyimpan, juga menghasilkan kembali. Contoh kegiatan yang dilakukan pada komunikasi intrapersonal adalah berdoa, bersyukur, tafakur, berimajinasi secara kreatif, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini juga dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna dari orang yang saling berkomunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Suatu komunikasi interpersonal dapat terjadi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan perilaku verbal dan nonverbal. Yang kedua, adanya umpan balik pribadi. Yang ketiga, terjadi hubungan atau interaksi yang berkesinambungan. Dan yang keempat, bersifat saling persuasif. Kemudian yang ketiga, ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok dapat diartikan sebagai tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang lain atau sekelompok orang.
Contoh komunikasi kelompok antara lain kuliah, rapat, briefing, seminar, workshop, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi dan tujuan komunikasi. Yang pertama ada fungsi komunikasi. Fungsi utama dari komunikasi adalah untuk menginformasikan sesuatu. Juga berikut merupakan beberapa fungsi komunikasi. Yang pertama ada menginformasikan atau to inform. Komunikasi berfungsi untuk memberikan informasi kepada seseorang atau publik mengenai ide, pikiran, peristiwa, hingga sesuatu yang disampaikan orang lain. Yang kedua ada mendidik to education. Sebagai sarana pendidikan, komunikasi menjadi penyampaian ide dan pikiran kepada orang lain, sehingga membuat orang lain mendapatkan informasi serta ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada menghibur, to entertain. Komunikasi juga berfungsi untuk memberi hiburan atau menghibur orang lain. Yang keempat ada mempengaruhi, to influence. Komunikasi membuat pihak yang terlibat berusaha untuk saling mempengaruhi jalan pikiran komunikan atau hingga merubah tingkah laku komunikan sesuai dengan yang diharapkan. Yang berikutnya adalah tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi adalah untuk yang satu memberi informasi, yang kedua mengubah perilaku, sikap atau mempersuasi, yang ketiga mengubah pendapat, yang keempat mengubah sosial masyarakat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Komponen komunikasi ada 6, yaitu pengirim, pesan, saluran, penerima, umpan balik, dan konteks. Bentuk komunikasi ada 2, yaitu komunikasi interpersonal, dan kelompok. Tujuan komunikasi adalah untuk memberi informasi, mengubah perilaku atau sikap, atau mempersuasi, mengubah pendapat, mengubah sosial atau masyarakat. Fungsi komunikasi yaitu untuk menginformasikan, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.